Heho Pop Gengs. Ada banyak cara yang dilakukan seseorang agar bisa terlihat cantik mengikuti standar kecantikan yang ideal di mata masyarakat. Salah satunya yaitu dengan operasi plastik. Tapi nggak semua operasi plastik itu berhasil loh. Ada juga yang gagal dan sialnya makin terlihat parah daripada sebelumnya. Mau tahu seperti apa? Yuk langsung disimak sampai habis. Mulai dari Juju Oliveira, seorang transgender asal Brasil yang sebelumnya memiliki wajah yang menurut aku sih udah cukup cantik. Namun di tahun 2017, ia memutuskan untuk menyuntikkan 250 ml silikon ke pipi, hidung, dagu, dan rahangnya. Tapi apa yang terjadi? Wajah Juju kemudian berubah bengkak dan pipinya mengendur. Juju sempat melakukan penggalangan dana agar bisa memperbaiki penampilannya karena tidak nyaman dan orang-orang terus membulinya. Ia membutuhkan biaya sekitar 120 juta rupiah agar bisa mengangkat silikon itu dan merawat kembali kesehatan wajahnya. Namun, ia hanya bisa mengumpulkan sebanyak 52 juta saja. Alhasil, Juju pun menyumbangkan uang yang ia dapatkan itu kepada lembaga amal agar bisa dinikmati oleh anak-anak yang membutuhkan. Ya, walaupun wajah buruk, tapi hati tetap baik kok. Jauh sebelum kegagalan Juju, pengalaman operasi gagal serupa dan menggegerkan dunia lebih dulu dialami mantan model Korea, Han Miko. Lihat bagaimana wajahnya sebelum operasi. Kurang apa coba? Tapi ya, namanya manusia tidak pernah puas kan ya? Pertama kali ia melakukan suntik silikon di usianya yang ke-28 tahun, sekitar tahun 1991. Alasannya sih, agar bisa mendapatkan kulit yang lembut. Namun kemudian Miko menjadi kecanduan silikon dan memutuskan pindah ke Jepang agar bisa terus melakukan hobi anehnya ini. Namun perlahan ia mengalami pembengkakan di wajahnya, sampai dokternya di Jepang memutuskan untuk berhenti memberinya silikon. Ia pun memutuskan pulang ke Korea setelah mendapatkan dokter yang mau memberinya silikon yang bisa disuntikan sendiri. Tak hanya itu, Miko sampai menyuntikkan minyak kedelai yang biasa digunakan untuk menggoreng ke wajahnya saat kehabisan silikon. Aduh, bukannya membaik, tapi malah tambah parah. Ia pun harus menjalani operasi plastik hingga 10 kali, tapi tak tertolong. Wajahnya semakin hancur. Perempuan yang lahir tahun 1963 ini pun pasrah dan beruntung masih bisa bekerja di pusat daur ulang di Korea. Wah, kasihan juga ya lihatnya. Selanjutnya kita ke Filipina bertemu dengan Eloy Alviso, seorang pria tampan yang bekerja sebagai model. Kalau dilihat dari fotonya yang ini, kira-kira kurangnya apa sih? Saat itu ia berusia 24 tahun saat mendapatkan tawaran untuk operasi hidung dan dagu agar bisa terlihat semakin tampan. Tapi bukannya jadi mancung, hidungnya malah menjadi luka setelah mengalami pembengkakan. Ia pun harus merelakan wajahnya menjadi berantakan karena ulah seorang ahli operasi plastik palsu. Dan kini ia masih bekerja sebagai model, tapi hanya sebagai pemeran hantu Halloween. Miris ya. Sekarang kita ke Italia. Ada artis dan sosialita bernama Michaela Romanini yang dulunya sering disebut-sebut sebagai Paris Hilton-nya Italia, saking terkenalnya. Sebenarnya wajahnya udah cukup menawan ya, tapi ia ternyata tidak puas dengan bibir yang dimilikinya. Berniat ingin punya bibir seksi ala Megan Fox, ia pun melakukan penyuntikan kolagen ke bibirnya. Tapi bukannya jadi seksi, hasilnya malah jadi kayak gini. Aku cuma bisa bilang, cika. Kemudian ada Raji Narinsing asal Florida, Amerika Serikat yang memutuskan menjadi seorang transgender dan perlahan melakukan operasi agar wajahnya tampak lebih feminim tahun 2005 lalu. Awalnya sih berhasil, tapi ternyata bahan yang disuntikan di pipi, bibir, dan dagunya itu terbuat dari lem, mineral oil, dan sejenis ban yang kemudian membuat wajahnya jadi buruk. Namun, ia tidak menyerah. 14 tahun kemudian, setelah melakukan berbagai upaya dengan mendatangi dokter bedah plastik yang terkenal, perlahan wajahnya mulai membaik dan kini ia kembali percaya diri. Ngomongin soal operasi plastik sih, sepertinya artis asal Inggris Pete Burns ini adalah juaranya. Pemilik nama lengkap Peter Giuseppe Burns adalah musisi yang mendirikan band rock Dead or Alive yang cukup terkenal di tahun 1980-an. Kalau lihat foto-foto dulunya, aduh, ganteng banget ya. Awalnya ia hanya melakukan operasi pada bagian hidungnya karena ada masalah.
Tapi ternyata ia mengalami kerusakan yang menyebar ke seluruh wajahnya hingga Pete pun harus melakukan operasi terus-menerus hingga 20 tahun. Dan jika dihitung, sudah mencapai 300 kali ia menjalani operasi. Ia sempat mengatakan kalau ia berencana mengibuli Tuhan saat bertemu nanti dan melihat perubahannya yang benar-benar berbeda. Hingga akhirnya ia menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 27 Oktober 2016 di usianya yang ke-57 tahun. Ada juga ya orang yang berani pengen ngibulin Tuhan. Amanda Lepore adalah seorang transgender asal Amerika Serikat yang paling terkenal. Pertama kali menjalani operasi kelamin di usianya yang ke-15 tahun. Setelah itu, ia terus melakukan berbagai operasi mulai dari mata, bibir, dada, dan bagian tubuh lainnya. Awalnya sih udah cantik, tapi makin kesini wajah Amanda kok makin menyeramkan ya. Ya meskipun kini ia kemudian dijuluki boneka Paris dan dikabarkan sebagai pemilik tubuh paling mahal saat ini karena terus-menerus melakukan operasi plastik yang tentu aja biayanya itu nggak sedikit. Berikutnya masih dari kalangan orang kaya. Kamu mungkin tahu brand fashion yang cukup terkenal dari Italia yaitu Versace yang dimiliki Donatella Versace. Awalnya Donatella merasa dirinya kurang cantik. Nah, dengan kekayaan yang ia miliki, ia pun mulai melakukan berbagai rangkaian operasi plastik, mulai dari hidung, bibir, hingga semua bagian wajahnya. Sayangnya, hasil operasinya justru membuat wajahnya tidak menjadi cantik sama sekali. Jadi, buat kamu yang sekarang punya niat oplas, harus mikir 1000 kali dulu deh. Baik, kembali ke Korea Selatan, Pop Gengs, negara yang sekarang kita kenal dengan lumrahnya operasi plastik. Tapi nggak semua operasi plastik di sana berjalan mulus loh ya. Ternyata ada juga dokter kecantikan gadungan yang menelan banyak korban. Salah satunya adalah Kim Bok Sung ini. Ia menyesal saat dibujuk menghabiskan 30 juta won atau 338 juta rupiah untuk melakukan operasi wajah, terutama bagian dagu hingga 15 kali. Namun gagal mendapatkan dagu yang cantik. Ia malah harus menderita bertahun-tahun karena merasakan sakit pada dagunya.